Setelah 11 bulan saya meng-hold saham MAPA, akhirnya saham ini memberikan return kepada saya 120%. Nah, di video kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana perjalanan saya meng-hold saham MAPA sampai akhirnya di bulan Juli tahun ini saham ini memberikan return satu bagger kepada saya. Ya, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan teman-teman join di channel Telegram kami, yaitu channel The Investor ya. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join hanya lewat link di dalam deskripsi di video ini saja atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Diawali dari salah satu video kami ya yang berjudul Saham Turnaround ini potensi naik 100% ya. Thumbnailnya seperti ini dan video ini kita publish tanggal 21 Agustus 2022. Yang dimana sampai saat ini video ini sudah ditonton lebih dari 20.200 orang ya. Jadi selamat ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Karena video ini kita membahas MAPA untuk pertama kalinya. Dan harapannya setelah teman-teman menonton video tersebut, teman-teman juga melakukan analisa ulang ya. Jadi jangan lupa untuk dianalisa ulang. Dan ketika teman-teman punya conviction yang tinggi, di situ baru beli. Dan kebetulan saya pun juga ikut membeli ya. Jadi video ini kita membahas MAPA untuk pertama kalinya di tahun 2022 kemarin. Lalu apa yang terjadi setelah saya membeli saham MAPA untuk pertama kalinya? Yang terjadi adalah bukannya harga saham MAPA ini naik, tapi turun ya. Jadi saat bulan Agustus setelah kami membeli ya, kami membeli dan ternyata di bulan Oktobernya harga sahamnya justru turun. Ini adalah harga setelah stock split ya, jadi stock split adjusted. Dan saat bulan Oktober lalu, artinya 3 bulan setelah kami membeli, kami saat itu posisinya sempat minus sampai 20% ya. Jadi bayangkan teman-teman ya, beli saham 3 bulan kemudian bukannya cuan, tapi justru malah nyangkut ya. Dan nyangkutnya kira-kira sekitar 20%. Nyangkut yang cukup lumayan. Nah, sekarang bagi Anda nih teman-teman ya, ketika Anda membeli saham dan kemudian nyangkut 20%, apakah Anda akan menjualnya atau tetap terus hold? Ya, dan saya kebetulan masih terus hold sampai sekarang. Dan ternyata perjalanan saham MAPA ini nggak hanya sampai di situ saja ya. Akhirnya di bulan November tahun 2022 ya, alias akhir tahun menjelang akhir tahun, harga saham MAPA akhirnya naik. Dan kenaikannya berlanjut sampai sekarang, sampai saat video ini diambil, yaitu tanggal 25 Juli 2023. Dan disinilah saya akhirnya mendapatkan cuan satu bagger untuk tahun 2023 ini, yaitu dari saham MAPA. Perjalanannya juga tidak singkat teman-teman ya, alias dari bulan Agustus sampai bulan Juli tahun ini sekitar 11 bulan ya. Jadi tidak serta-merta kita membeli saham lalu tiba-tiba harga sahamnya naik satu bagger, itu tidak ya. Jadi harus melalui proses. Dan 11 bulan untuk kenaikan 100% ya, menurut saya ini kenaikan yang sangat-sangat bagus. Bahkan saya sendiri untuk naik 100% dalam jangka waktu 3 tahun pun menurut saya itu juga tetap bagus. Nah, posisi saat ini tanggal 25 Juli 2023 harga saham MAPA ditutup di level 765, di mana harga ini hampir menyentuh level all time high-nya di tahun 2019 lalu. Walaupun hampir menyentuh all time high, saya sendiri masih optimis bahwa harga saham MAPA ini bisa terus naik. Ya, bisa terus naik dengan catatan skenarionya berjalan sesuai dengan rencana. Nah, apa skenarionya? Kita bahas di slide selanjutnya. Di awal-awal setelah saya membeli saham MAPA, selanjutnya yang saya amati ya, atau yang saya ikuti adalah perkembangan kinerjanya ya. Jadi saya tidak mengikuti ataupun saya menghiraukan pergerakan harga saham dalam jangka pendek ya. Karena saya sendiri meyakini bahwa dalam jangka pendek harga saham memang akan tergantung dengan sentimen ya. Tetapi dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya, mengikuti kinerjanya. Nah, maka dari situ fokus saya adalah di kinerjanya.
Nah, jika kita lihat kinerja saham MAPA ya, kinerja emiten MAPA secara kuartalan, di sini kita lihat pertumbuhan yang sangat bagus di tahun 2022 kemarin dilanjutkan sampai kuartal 1 2023. Di mana baik itu dari pendapatan, laba kotor maupun laba bersih secara kuartalan selalu naik ya. Kuartal 2 pendapatannya naik 24% dan laba bersihnya naik 80%. Kuartal 3 pun ya, di mana saat itu terjadi kenaikan suku bunga yang membuat daya beli masyarakat melemah, tapi emiten MAPA masih membukukan pertumbuhan kinerja. Apalagi di akhir tahun 2022 ya, menjelang akhir tahun biasanya ada diskon besar-besaran yang membuat baik itu pendapatan maupun laba bersih itu juga tumbuh ya. Sampai akhirnya di kuartal 1 2023 kinerja MAPA sebenarnya mengalami penurunan. Tapi memang ini adalah hal yang wajar ya. Jadi ketika kita melihat penurunan yang terjadi di kuartalan, kita cek dulu apakah ini wajar atau tidak. Ternyata ini adalah hal yang wajar. Di mana siklus dari perusahaan retail biasanya pada kuartal 1 awal tahun pasti kinerjanya turun. Kenapa? Karena ya biasanya penurunan kinerja ini karena perbandingannya adalah posisi akhir tahun, di mana di akhir tahun biasanya ada diskon besar-besaran yang membuat omsetnya naik, labanya pun naik. Nah, walaupun secara kuartalan ya, di kuartal 1 tahun ini turun, tapi kalau kita lihat kinerja secara tahunannya sangat bagus, di mana pendapatan bersihnya naik 42% dari 1,9 triliun menjadi 2,7 triliun, dan laba bersihnya naik 62% dari 168 miliar menjadi 273 miliar rupiah. Maka di sini saya meyakini bahwa penurunan kinerja secara kuartalan adalah temporer, ya, temporary, hanya bersifat temporary. Tapi yang saya lihat adalah nanti sampai akhir tahun nanti, ya. Jadi sampai akhir tahun ini kira-kira bagaimana kinerjanya, apakah terus naik, terus tumbuh atau tidak. Nah, hitungan saya sendiri saya menggunakan proyeksi yang konservatif, di mana pendapatan dari MAPA sampai akhir tahun hanya naik 10% saja, dari 9,8 triliun menjadi 10,7 triliun, dan laba bersihnya naik 30% saja, dari 1,1 triliun menjadi 1,5 triliun rupiah. Nah, proyeksi kinerja di tahun 2023 itulah yang akan menjadi acuan saya apakah saham MAPA ini akan terus saya hold atau tidak ya, yaitu terutama laba bersihnya paling tidak naik 30%. Lalu apa yang membuat saya yakin bahwa emiten MAPA ini bisa menumbuhkan laba bersihnya sampai 30%? Nah, disitulah kita perlu mempelajari bisnis dari MAPA ini, sehingga kita perlu membaca semua dokumen-dokumennya ya, seperti annual report tahun 2022 kemarin yang terbaru, kemudian public expose ya, kemudian juga laporan keuangan yang terakhir ya, kuartal 1 2023, di mana ya tadi pertumbuhan kinerjanya sangat bagus. Setelah saya yakin bahwa laba bersihnya akan naik 30%, ya selanjutnya tinggal kita tunggu saja rilis laporan keuangan berikutnya ya. Kebetulan untuk kuartal 2 ini kemungkinan minggu ini ya, kita tunggu apakah benar-benar akan naik minimal 30% atau tidak sampai akhir tahun nanti tentunya. Dan jika itu masih terus terjadi, maka saya akan nge-hold, tapi kalau jika itu tidak terjadi, disitulah saya akan melakukan take profit. Kenapa jika laba bersih perusahaan bisa naik 30%, saya masih terus nge-hold saham ini? Karena dengan kenaikan 30% tersebut, artinya perusahaan ini atau saham MAPA atau emiten MAPA ini mampu menembus kinerja all time high-nya, yaitu dengan mencetak ROE sekitar 30-33%, di mana ini adalah ROE tertinggi ya, ROE tertinggi sejak perusahaan IPO. Bagaimana dengan valuasinya? Memang untuk valuasi saat ini sudah tidak murah lagi ya, dimana ketika kita berbicara atau kita anggap harga sahamnya menyentuh level Rp800 itu menunjukkan level PBV 4,9 kali dengan P ratio 15 kali ya, dan tentu saja valuasi tersebut bukan valuasi yang murah lagi. Tetapi valuasi yang tidak murah lagi ini bisa di-adjust ya, atau bisa ditolerir ya, bisa ditoleransi jika growth-nya masih terjadi. Oke, itu tadi sekilas perjalanan saya menghold saham MAPA dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.